Laras, selamat datang di Bataknesia Channel. Bursa calon Panglima TNI saat ini masih jadi perhatian publik. Salah satu nama yang santer akan menggantikan Marsikal Hadi Cahyanto, yakni Kasat Jenderal Andika Perkasa. Bila nantinya Pak Andika benar-benar dipilih Presiden Jokowi menjadi Panglima TNI, atau jabatan lain, tentu harus memikirkan siapa pengganti Pak Andika Perkasa. Pada dasarnya calon kasat merupakan seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat yang memiliki pangkat Jenderal Bintang 3 alias Letjen. Saat ini sedikitnya ada 17 orang Jenderal Bintang 3 aktif di TNI Angkatan Darat. Para jenderal ini kini bertugas di berbagai tempat, mulai di Mabes TNI Angkatan Darat, hingga sejumlah lembaga pemerintahan di luar struktur TNI. Menariknya, di antara 17 pati TNI Angkatan Darat tersebut, terdapat 2 jenderal yang sering mendapat perhatian banyak orang. Nah, berikut ini profil dan rekam jejak dari kedua jenderal tersebut. 1. Letjen TNI Eko Margiono. Letnan Jenderal TNI Eko Margiono MA lahir pada tanggal 12 Mei 1967. Beliau seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 20 Mei 2021 mengemban amanat sebagai Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia. Letjen Eko Margiono merupakan lulusan Akmil 1989 dari Kecabangan Infanteri atau Kopassus. Karir Letjen Eko Margiono tergolong cemerlang. Beliau yang berasal dari Korps Baret Merah Kopassus mulai terlihat sejak menjadi Danjen Kopassus. Tugasnya sebagai Jenderal Bintang 2 berlanjut menjadi Pangdam Jaya. Letnan Jenderal Eko Margiono pernah menjabat sebagai Asisten Teritorial Kepala Staf Divisi Infanteri 1 atau Kostrat. Kemudian di tahun 2010 hingga 2012, beliau pernah dipercaya menjadi pengawal Presiden Republik Indonesia ke-6, yakni Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Saat itu Bapak Eko menjabat sebagai Komandan Grup A Pas Pampres. Di tahun 2012 hingga tahun 2014, lalu menjadi Danrem 061 Surya Kencana Kodam 3 Siliwangi pada tahun 2014. Letjen Eko meraih pangkat Bintang 1 saat dipercaya menjadi Danrem 033 Wira Pratama Kodam 1 Bukit Barisan selama 1 tahun, mulai dari tahun 2014 hingga 2015. Lalu beliau ditunjuk sebagai Wakil Asisten Operasi atau Wasops Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 2 tahun menjabat sebagai Wasops Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak tahun 2015 hingga 2017. Pak Eko kemudian dipercaya menjadi Kepala Staf Kodam Jaya. Sementara itu pangkat Bintang 2 didapat Letjen Eko saat mendapat promosi menjadi Gubernur Akademi Militer atau Akmil. Setahun menjabat sebagai Gubernur Akmil, beliau kembali menjadi Danjen ke-30 Kopassus pada tahun 2018 hingga 2019. Di tahun 2019, Pak Eko ditunjuk menjadi Pangdam Jaya atau Jayakarta, menggantikan Majen TNI Joni Supriyanto. Bapak Eko kemudian menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat di tahun 2020. Saat menjadi Pangkostrat, Pak Eko pernah meraih tanda kehormatan Bintang Dharma dari Presiden Joko Widodo. Belum genap setahun, Pak Eko lalu dilantik menjadi Kasum TNI Angkatan Darat pada tanggal 9 Juni tahun 2021. 2. Letjen Dudung Abdurrahman. Letnan Jenderal TNI Dudung Abdurrahman SEMM lahir pada tanggal 16 November 1965. Beliau adalah seorang perwira tinggi TNI Angkatan Darat yang sejak tanggal 25 Mei 2021 mengemban amanat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat.
Pak Dudung merupakan lulusan Akmil pada tahun 1988 dari kecabangan infanteri. Pangkostrat ini digadang-gadang menjadi pengganti Pak Andika Perkasa bila menjadi Panglima TNI. Letjen Dudung Abdurrahman mulai dikenal publik saat menjabat sebagai Pangdam Jaya. Pria asal Bandung itu dengan tegas memerintahkan jajarannya mencopot semua spanduk Habib Rizik yang tak berizin di Jakarta. Pak Dudung juga pernah menginisiasi pembangunan patung Bung Karno di gedung Akademi Militer. Hal itu dilakukannya saat masih menjabat sebagai Gubernur Akmil, jabatan terakhir sebelum hijrah ke Jakarta. Karir dan profil Majen Dudung Abdurrahman pun mulai melesat setelah menjadi Aspers Kasdam 7 Wirabuana pada tahun 2010. Beliau lalu diangkat menjadi Danrindam 2 Sriwijaya. Pria yang pernah menjadi loper koran ini lalu dipromosikan sebagai Danjen Mabes TNI. Lalu pada tahun 2015, Majen Dudung dipromosikan sebagai Wagub Akmil hingga tahun 2016. Setelahnya Pak Dudung dipercaya menjadi staf khusus Kasat dan Waster Kasat. Hingga pada tahun 2018, Majen Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil, lalu beliau diangkat sebagai Pangdam Jaya pada tanggal 27 Juli 2020, menggantikan Letjen Eko Margiono. Menarik untuk ditunggu. Menurut kamu, siapakah sosok penerus Jenderal Andika Perkasa yang memimpin jajaran TNI Angkatan Darat? Silakan tulis pilihanmu di kolom komentar ya.